Shalom, perkenalkan Pak, kami dari PIR 7 PEMPIS, Program Studi Sistem Informasi. Perkenalkan, di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Krista Naomi Sukalahi dengan NIM 12S25041 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Toman Projono Manurung dengan NIM 12S25007. Di sini kami akan menjelaskan dari instruksi yang diberikan dengan studi case, yaitu diberikan bilangan acak yaitu X, Y, dan Z. Nah, di mana kita akan disuruh menentukan mana bilangan yang terkecil. Kemudian ada input atau masukan. Nah, si user akan memasukkan 3 bilangan bulat secara berurutan dengan satu persatu. Nah, di dalam input ini nanti si user memasukkan bilangan X dan memasukkan bilangan Y dan memasukkan bilangan Y. Masukkan bilangan Z. Nah, di dalam proses input ini terjadi perbandingan. Yang pertama, jika X lebih kecil dari Y. Yang kedua, jika Y lebih kecil dari Z, dan jika X lebih kecil dari Z. Nah, yang kemudian setelah user memasukkan bilangan tersebut, maka terjadi output atau pengeluaran, yaitu dalam program itu akan menampilkan bilangan terkecil dari 3 angka tersebut atau bilangan tersebut. Nah, contohnya diberikan input yaitu 4, 5, dan 2. Nah, di outputnya diberikan angka 2 yang merupakan bilangan terkecil. Contoh yang kedua, diberikan input 3, 7, dan 4. Kemudian pengeluarannya atau outputnya yaitu bilangan 3 yang merupakan bilangan terkecil dari program tersebut. Nah, untuk memastikan dan menjelaskan program tersebut akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, jadi di sini kami akan menerapkan instruksi ini pada logaritm dan menyusun programnya. Nah, yang pertama yaitu di sini ada main dalam flowchart. Ada main ini untuk awal mulai program. Nah, yang pertama itu kita akan mendeklarasikan variabel-variabel yang sesuai dengan instruksi yaitu X, Y, dan Z. Nah, di sini dalam mendeklarasi kita akan menggunakan tipe data integer karena tipe data integer ini untuk bilangan bulat. Jadi di sini kita akan mendeklarasikan X, Y, dan Z. Nah, karena sesuai dengan instruksi 3 variabel ini kita deklarasikan X, Y, dan Z menggunakan tipe data integer. Nah, selanjutnya kita akan menginput variabel-variabel yang sudah kita deklarasikan. Yang pertama kita akan menginput variabel X. Oke. Lalu kita akan menginput variabel Y. Selanjutnya kita akan menginput yang terakhir yaitu variabel Z. Nah, jadi di sini kan sudah kita input semua. Nah, di sini kita akan lanjutkan dengan memasukkan kondisi. Nah, jadi di kondisi ini pertama-tama kita akan membandingkan X dengan Y. Nah, karena X ini duluan dan Y yang kedua, maka kita akan membandingkan X dan Y. Nah, pertama cara kita membandingkan dalam kondisi ini yaitu dengan jika X. Jadi di sini kami menggunakan perbandingan menggunakan if. Nah, jadi di sini kami akan membandingkan X dengan Y. Nah, kami akan membuat X jika kondisi X lebih kecil dari Y. Nah, jadi di sini kan ada false dan true, salah dan benar. Nah, jadi di sini jika kondisi yang X lebih kecil dengan Y itu benar atau true, maka
kita akan membuat kondisi yang lain, karena kan baru X dengan Y dibandingkan, belum dengan Z. Sudah pasti kita akan untuk melihat nilai yang lebih kecil, kita akan bandingkan dengan yang Z ini lagi, karena dia kan menggunakan 3 variabel. Nah, selanjutnya kita bandingkanlah, karena X dengan Y sudah kita bandingkan, maka kita akan membandingkan X dengan Z. Nah, jadi kita akan membandingkan, karena kan tadi kan benar, jadi kita akan membandingkan jika X itu apakah dia lebih kecil dari Z. Nah, oke. Nah, jadi di sini kondisinya, jika kondisi X lebih kecil dari Z itu benar, maka kita masukkan sudah pasti bakalan keluar output yang lebih kecil itu sudah pasti X, karena kan dia benar. Nah, jika salah, pasti akan keluar output, kita akan buat keluar output yaitu Z. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan kondisi yang salah ini atau false ini, yang X lebih kecil dari Y. Nah, jika X lebih kecil dari Y itu salah atau false, maka kita akan membuat kemungkinan yang lain. Karena kan sama seperti halnya yang di kanan ini, kita bandingkan dengan Z, karena di sini belum ada Z. Nah, di sini kita juga akan membandingkan Y jika Y lebih kecil dari Z. Nah, udah. Kalau misalnya dalam kondisi di sini true atau benar, pasti dia akan keluar output atau hasilnya yaitu yang terkecil, yaitu variabel Y. Nah, jika salah atau false, pasti yang keluar yaitu output dari variabel Z. Kita akan buat output Z, karena kan dia misalnya kalau bisa salah kan berarti yang terkecil itu Z. Sudah. Jadi ini karena sudah terbandingkan antara X, Y, dan Z. Nah, jadi sudah selesailah kemungkinan dari program ini, yang program sudah kami buat ini. Nah, yang terakhir yaitu dengan diakhiri dengan N. Nah, jadi untuk memastikan jika program kami ini berjalan dengan lancar, kami akan mencoba untuk merankan program kami ini. Nah, di sini kami akan merankan. Nah, jadi sesuai dengan yang seperti di contoh, yaitu bilangan 5, 4, dan 2. Selanjutnya maka akan keluar bilangan 2, karena 2 itu adalah bilangan terkecil. Jadi contoh misalnya tuh 5 tuh sebagai variabel X, Y, dan Z itu lah. Jadi kayak perbandingan, kalau misalnya 5 lebih kecil dari 4, berarti kan 4. Nah, jadi kalau misalnya 4 itu lebih kecil dari 2, berarti kan 2 itu merupakan bilangan paling terkecil. Nah, maka hasilnya lah keluar bilangan 2. Nah, jadi selanjutnya akan dijelaskan teman saya untuk meng-autograding. Nah, dari program yang dijelaskan oleh teman saya, terbuktilah bahwa program ini betul yang mencari bilangan terkecil, dan dimana si user memasukkan bilangan satu persatu, yaitu bilangan X, Y, dan Z, yang menghasilkan bilangan terkecil akhirnya. Nah, untuk memastikan bahwa program ini benar, kita buktikan ke GitHub. Nah, pertama yaitu kita mau ke action, baru auto grading text, lalu kita run. Kita tunggu hasilnya, kemudian kita refresh terlebih dahulu. Kita tunggu auto grading text ini sampai bercentang hijau yang melambangkan bahwa program itu benar. Kita refresh sekali lagi. Nah, terbuktilah bahwa program tersebut benar. Sekian dari kami Peer7 Pempis. Terima kasih. Pak.